Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Salam, selamat sore sahabat Foster dimanapun Anda berada, juga sahabat dokter yang saat ini sudah bergabung dengan Maria di sore hari ini baik di 30 stasiun radio di seluruh Indonesia maupun yang ada di channelnya YouTube SOS Global Ministries. Sore hari ini kembali lagi Maria akan menemani sahabat di program acara kesayangan kita yaitu Sahabat Dokter SOS Global Ministries. Dan sore hari ini kembali Maria Ika akan ditemani sahabat dokter dari NAHOS ya, National Hospital dari Surabaya. Tentunya sahabat sudah tidak sabar ya karena ini kita akan bahas temanya tentang ganti lutut yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah bahas ini ya temanya. Dan biarlah nanti dokter yang akan menjelaskan semuanya tentang pemaparan ganti lutut ini. Jadi kita mau kenalin dulu nih, dokter ada sudah hadir bersama kita sore hari ini ya. Ada Dokter Stefanus Darmadi dari National Hospital. Selamat sore dokter. Selamat sore Bu. Ya, terima kasih ya dok, udah meluangkan waktunya untuk sahabat dokter sore hari ini. Ya, dokter nggak mau lama-lama lagi deh, pokoknya langsung aja saya serahkan waktunya buat dokter sore hari ini buat pemaparan ganti lutut ya. Oke, silakan waktunya dok. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang ganti lutut atau knee replacement. Apa itu ganti lutut atau knee replacement? Jadi bukan istilahnya memang knee replacement atau ganti lutut, tapi sebetulnya bukan lututnya diganti. Tapi apa itu? Saya jelaskan sepintas ya. Sudah tampak ya. Jadi saya bahas dulu tentang nyeri lutut. Apa itu nyeri lutut? Nyeri lutut itu keluhan yang cukup sering ya dialami oleh setiap dari kita. Jadi kalau kita katakan nyeri lutut itu anggapannya banyak. Bisa yang datang ke dokter itu dengan, dok ini jangan-jangan asam urat atau kolesterol atau rematik atau osteoporosis, kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya kolesterol itu tidak menyebabkan nyeri lutut. Jadi kolesterol yang tinggi itu tidak menyebabkan nyeri lutut. Osteoporosis pun juga tidak menyebabkan nyeri lutut. Kalau patah, osteoporosis dan patah itu baru menyebabkan atau timbul nyeri lutut. Kolesterol juga tidak menyebabkan. Asam urat dan rematik memang bisa, tapi kasusnya tidak banyak. Nah, terus kasus yang banyak sebetulnya nyeri lutut karena apa? Kira-kira seperti itu ya. Nah, banyak orang yang jarang atau tidak aware kalau penyakit itu namanya osteoartritis. Itu penyakit yang tersering atau yang awamnya bilangnya pengapuran ya, osteoartritis. Itu biasanya timbulnya setelah usia 50 tahun. Itu apa? Kira-kira kalau gampangnya kalau kita foto lutut, foto X-ray lutut dalam posisi berdiri. Kita kalau foto dokter tulang ya, dokter ortopedi itu selalu foto posisi erek atau posisi berdiri. Dari sini bisa kelihatan kalau yang kiri itu sekitar umur 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun. Fotonya seperti itu. Jadi tampak paha atas, satu tulang, ya. Paha bawah, ada dua tulang. Ada tempurungnya di antaranya. Tengah-tengahnya kayak seolah-olah kayak ngawang. Gini ya. Ini sebetulnya bukan tidak nempel. Ini tempatnya tulang rawan. Tulang rawan itu kalau kita makan ayam itu ya, paha itu kan ada putih-putihnya, itu tulang rawan ya, kecil itu. Nah, dengan bertambahnya usia, tulang rawan itu akan berkurang tebalnya.
Nah, berkurang tebalnya itu kelihatan dari foto yang berdiri ini. Jadi dalam Mm-mm. yang posisi yang paling kiri kelihatan kalau masih muda itu kita sebutnya masih grade 1 ya, grade 1 masih ringan. Nanti kalau sudah mulai grade 2 yang tengah mulai menipis ya, jaraknya mulai menipis. Dari jarak itu bisa tahu kira-kira tulang rawanya tebalnya tinggal berapa. Kira-kira gitu Mm-mm. ya. Jadi kalau yang paling kiri itu grade 1, kalau kita awamnya bilangnya ringan, grade ringan. Yang dua sedang, yang tengah. Kalau semakin tipis lagi, itu grade 3 yang kanan. Ketiga. Ya, selain menipis, juga ada kayak tonjolan-tonjolan tulang. Mungkin kelihatan ya, di Iya, sisi kiri, sisi dalam, sisi tengah itu ada kayak iya dok. lancip itu. Itu bukan, kita omongnya bilang pengapuran. Sebetulnya bukan karena kebanyakan kapur, tapi karena Hmm. tulang rawanya sudah tipis. Kalau tulang rawanya sudah tipis, dia terbenturan terus, lama-lama timbul tulang yang nonjol-nonjol seperti itu. Kalau grade 4 itu nempel sama sekali, sangat berat. Jadi memang kita baginya grade-nya ada 4, grade 1 yang paling kiri, grade 2 tengah, grade 3 yang kanan. Kalau grade 4 nempel sama sekali. Kira-kira seperti itu. Jadi osteoartritis itu pembagiannya berat ringannya tergantung dari tebal tipisnya tulang rawan, taunya dari foto ini. Kira-kira Iya. seperti itu. Nah, sebetulnya ini penyakit yang dikatakan degeneratif atau penuaan. Jadi semua orang pasti mengalami. Jadi jangan merasa sedih, loh kok saya mengalami osteoartritis, kok teman saya belum, kok teman saya tidak, atau gimana. Sebetulnya Hmm. semua pasti mengalami, di atas 50 tahun itu semua pasti mengalami, cuman derajatnya beda-beda, kira-kira gitu ya. Jadi Iya. tulang rawan itu aus, cari tidak rata, bunyi kretek, 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 sakit. Tergantung apa? Tergantung pakainya. Kalau orangnya gemuk, suka naik turun tangga, suka jongkok, suka loncat, ya lebih cepat aus ya, lebih cepat. Jadi kayak mobil, kita anggapannya Mm-mm. mobil. Kalau Kalau kurus dok. jalannya jauh, terus suka beban berat, ya Heeh. lebih cepat aus. Kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya semua sendi bisa kena, Bu, Oh. bukan hanya lutut. Cuman karena Mm-mm. orang Asia, terutama orang Asia ini kan suka jongkok ya, suka jongkok, suka duduk bawah, suka naik turun tangga, sehingga memang lutut lebih dominan. Kedua baru pinggul ya. Tapi semua kebanyakan memang lutut. Kalau orang bule kan kita lihat ya, orang barat itu jarang orang barat jongkok gitu ya. Mereka umumnya gemuk, malah pinggul yang lebih sering. Tapi kalau orang Ya. Asia karena suka duduk bawah, suka katakan berat, suka jongkok, apalagi yang suka bisa jongkok gitu ya, cepat lebih cepat aus. Nah, faktor penyebabnya memang banyak. Faktor yang uh, membuat lebih cepat itu banyak. Seperti contohnya nih ya, contohnya usia lanjut, berat badan berlebih, aktivitas berlebih, cedera sebelumnya. Jadi kalau pernah cedera waktu olahraga, waktu masih muda, mungkin kayak ban mobil, kita anggapan ban mobil ya, Mm-mm. terbentur di trotoar atau di jalannya berlubang gitu, ya lebih cepat aus ya, lebih cepat rusak. Oh Kira-kira iya seperti iya. itu. Atau ada ligamen-ligamen yang pernah putus waktu masih muda, itu lebih cepat aus. Rematik dan asam urat itu memang bisa mempercepat, karena dia menimbulkan keradangan juga. Yang lebih sering sebetulnya kaki yang terlalu O atau terlalu X, Bu. Jadi Oh mungkin iya. tahu ya ada kaki Iya, benar eh, tahu. yang terlalu, mungkin ini kelihatan, Bu. Iya, kelihatan. Ya, kelihatan ini ya. Kalau kakinya lurus, itu kalau misalnya ini bebannya 50 kilo, kan terima Mm-mm. bebannya kan 25 Iya. habisnya sama. Tapi kalau kakinya O atau X itu tidak balance. Akhirnya habis satu Oh. sisi. Tambah lama tambah habis satu sisi. Kira-kira seperti itu. Kayak ban mobil itu tidak pas center ya, tidak di spuring gitu ya, jadi miring gitu. Lebih cepat aus satu sisi. Kira-kira seperti itu. Dokter, saya salah sebentar. Ya, Berarti OA ini sama dengan pengapuran atau beda? ya. OA itu Sama. istilah awamnya kita sebut pengapuran atau yaitu osteoartritis atau degeneratif atau penuaan atau aus atau pengapuran. Kira-kira seperti itu sama Oh itu, iya. Bu. Karena umumnya kita orang awam taunya osteoporosis gitu, Dok. Nah, yaitu Hmm. osteoporosis dan osteoartritis sama-sama penyakit ortopedi atau tulang yang dialami Heeh. pada usia lanjut. Cuman Iya. beda. Kalau Oh, osteoartritis itu masalahnya di tulang rawan. Tulang gitu. rawannya yang menipis. Kalau osteoporosis tulangnya yang rapuh sehingga gampang patah. Selama belum patah dia nggak ada keluhan. Kalau patah baru sakit kalau osteoporosis ya.
Dan osteoporosis itu Hmm. yang sering bukan di lutut, tapi di punggung, di pinggul, Mm-mm. di pergelangan tangan. Jadi jatuh ringan aja kok tangannya patah misalnya gitu ya, pinggulnya kok Heeh. patah. Atau kadang-kadang kalau kroposnya, osteoporosisnya berat itu mulet aja atau batuk aja, bangun tidur aja Sakit. tiba-tiba punggungnya sakit, difoto Heeh. retak sudah. Itu Oh, osteoporosis. Dan osteoporosis jarang di lutut. Kira-kira gitu, lebih lebih jarang lah patah karena osteoporosis di lutut, lebih sering di pinggul atau punggung ya. berarti intinya OA ini ada di lutut, di sendi gitu ya dok ya? Di sendi yang ada tulang rawanya yang terima beban. Yang Jadi yang ada tersering tulang memang rawan. lutut, kedua pinggul, ketiga pergelangan apa baik bahu, baru ankle. Kira-kira seperti itu. Tapi yang paling sering memang lutut. Iya. Oke dok, terima kasih jawabannya. Monggo dilanjut dok. Ya. Nah, gejalanya apa? Loh, saya ini punya OA atau enggak? Saya ini sudah usia lanjut, tapi kalau enggak ada keluhan. Jadi keluhannya utama untuk OA atau osteoartritis ini adalah sendi yang kaku. Sebetulnya kaku. Kaku pada waktu terutama bangun tidur atau pagi hari, dan atau setelah lama tidak bergerak. Jadi bangun tidur kok kaku lutut saya. Atau kok Hmm. setelah duduk lama, kok kaku lutut saya. Nah, untuk kaku itu kita perlu bedakan dengan rematik ya. Kalau Iya. kaku karena osteoartritis itu kira-kira setengah jam sudah lemas lagi. Tapi kalau Hmm. rematik mungkin lebih dari 1 jam baru enakan ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi Hmm. kaku terutama, kedua bengkak. Jadi istilahnya gini, kalau orang awam bilangnya lutut saya olinya habis. Nah, Hmm. itu sebetulnya salah. Kenapa? Karena sebetulnya oli itu kayak mobil ya, kita nggak Pelumas. mobil Heeh. pelumas itu, oli itu sebetulnya kan ada terus. Kalau lama, kalau mobil, olinya rusak, dibuang, diganti oli yang baru. Ganti. Tapi kalau manusia, olinya produksi. Setiap 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dia produksi. Hmm. Lama-lama yang rusak, diserap sama tubuh, bikin lagi yang baru. Nah, Hmm. kalau OA, belum sempat rusak, belum sempat dibikin baru, sudah rusak. Karena itu diproduksinya lebih cepat. Karena itu banyak yang keluhannya bengkak kan. Oh Bengkak itu gitu. olinya terlalu banyak, tapi rusak, encer kira-kira. Seperti Mm-mm. mobil, kalau kita olinya kasih terlalu banyak, malah nggak jalan ya mobilnya ya. Mm-mm. Jadi Iya produksi dok. cairannya malah berlebih, Bu. Oh gitu. Ya, Iya. terutamanya, ya ini, keluhan yang ketiga, terutama bangun tidur atau duduk lama setelah istirahat lah ya, setelah istirahat. Dan kadang-kadang keluhannya kan bunyinya, kok lutut saya bunyinya kretek-kretek, kira-kira gitu ya. Kriat-kriat, kretek-kretek. Ya, bunyi itu karena tulang rawanya yang aus tidak rata itu. Jadi bunyi kretek-kretek, kretek-kretek Iya. gitu ya. Dokter berarti itu untuk khusus 50 tahun ke atas, iya? Atau Nah, bisa ini sebelumnya? bisa sebetulnya. Saya pernah ada pasien umur Heeh. 20-an gitu, tapi Iya. yang 120 kilo, Bu. Beratnya Hmm. 120 kilo. Itu Oh, overweight ya. ya cedera yang lain, saya operasi, saya buka lututnya. Lututnya itu tulang rawannya ausnya seperti umur 60 tahun, 70 tahun. Jadi bisa karena Hmm. berat badan yang berlebih, atau kedua pernah patah, pernah jatuh sebelumnya. Jadi Oke. ada pasien saya pernah nemui umur 39 itu lututnya sudah aus parah karena 20 tahun yang lalu sebelumnya dia patah terus nggak ke dokter ya, ke Iya. alternatif terus nyambungnya nggak bagus, akhirnya tulang rawannya aus lebih cepat. Pada keadaan Hmm. tertentu bisa lebih cepat. Tapi Iya. umumnya karena pemakaian, jadi di atas 50-60 tahun gitu, Bu. Tergantung kasus berarti ya dok ya. Bisa jadi Ya, usia tergantung. muda tapi overweight atau pernah jatuh sebelumnya gitu ya. Atau ini Ini pernah atau pada X sebelumnya gitu. ya X kayak gitu. Soalnya saya ini juga belum 50 juga sama loh dok. Suka kretek-kretek loh dok. Apakah ini berpengaruh juga dok? Kan tadi berat badan lah. Ini kalau kurang kurang, maksudnya berat badannya kurang malah. Kalau kurus bisa enggak kena OA dok? Nah, ini gini Bu, saya dokter ortopedi ya, itu kan Mm-mm. penyakit untuk orang tua kebanyakan osteoporosis dan osteoartritis. Mm-mm. Kalau osteoporosis itu justru seringnya orang yang kurus, Bu. Osteoporosis. Ya, kalau osteoartritis memang yang gemuk. Oh Nah, gitu. jadi Selamat saya penyebabnya ini. kan, ya, jadi sebetulnya kalau kita ngomong BMI ya, BMI itu Heeh. Body Mass Index itu ya kalau bisa ya di antara 18, 19, 20 sampai 25, jangan terlalu gemuk juga. Kalau terlalu Ya, gemuk ya bisa OA. Kalau punya ya. terlalu kurus ya bisa osteoporosis. Mm. Ya kira seperti itu.
Iya, ya dok. Makasih ya dok infonya dok. Ini Nah, bantu saya. Soalnya sudah ada penjelasan dari dokter, bikin Maria malah semakin takut. Nah ini kayak nanti ada yang kayak gitu gitu kan. Kebanyakan orang kurus ini kan tulangnya kelihatan dok. itulah ya sebetulnya gini, terlalu kurus juga. Kita punya patokan sebenarnya osteoporosis kalau BMI kurang dari 18, jadi kurus banget lah kelihatannya ya. Oh gitu, iya, iya, iya. Jadi kalau Betul kita dok. term itu sedikit, kenapa osteoporosis banyak orang kurus? Karena kalau orang kurus kan nggak ada lemaknya, Bu. Mm-mm, Hormon betul. perempuan itu kan nyimpennya di lemak. Jadi Iya. kalau kurus banget gitu hormon lemaknya, hormon osteoporosis, hormon perempuannya kurang. Karena ini cenderung Mm-mm. osteoporosis gitu. Tapi Nah, itu lututnya ya olahraga gitu apa dok enak dok kalau orang-orang yang kena OA gini nih dok. olahraga yang paling bagus berenang sih, Bu. Berenang sama sepeda. Oh, Ya. jalan jogging. Gini, kalau jalan masih bagus. Oh, Tapi oh. kalau jogging, jogging ini sebetulnya kan seperti lari ya. Eh, Seperti se- lari, seperti loncat sebetulnya. Jadi hmm, itu high impact. Untuk lutut nggak terlalu bagus. takut cedera ya dok ya. Enggak, karena kan loncat ya. Jadi kalau Hmm, kalau jalan meskipun cepat tapi kan geraknya cuma nekuk lurus gini aja. Tapi uh-uh. kalau lari atau loncat kan dia Loncat, ada numpuknya ya, ada uh-uh. bebannya yang Hentakannya. Uh-uh. ada hentakannya. Operasi misalnya kita ngomongkan operasi, operasi pun ya tidak boleh lari, tidak boleh loncat sih setelah operasi. Mm-mm. Iya. Dan begitu, Bu. Jadi jalan aja ya, jangan jogging ya dok. Yang bagus renang ya. Brisk walk kita ngomongnya, jadi jalan cepat. Hmm. Jadi yang Hmm. P10-an, kira-kira 9-10-an itu bagus. Jadi Oke. jalan cepat. Jadi yang kira-kira 1 kilo 10 menit gitu ya. Iya, dokter bilang tadi kan asam urat masih bisa ya, bisa bikin radang juga karena asam urat tadi toh. Ya, Lah, radang berarti faktor makanan bisa dong dok. Ini nanti jadi bertambah sakit. Makanan yang kita konsumsi itu kan berpengaruh buat kalau tulang. kalau misalnya punya asam urat atau Mm-mm. punya rematik gitu ya, ya memang Mm-mm. harus diobati. Cuman kasus, jadi persentase nyeri lutut, misalnya nyeri lutut kita Mm-mm. ngomongkan nyeri lutut ya, itu Ya. mayoritas memang sering OA, kedua baru asam urat dan rematik, kira-kira seperti itu. Oh gitu, ya Ya, ya, oke ya. Boleh dilanjut dok. Makasih banget jawabannya, betul. membantu sekali. Heeh. Ya. Jadi kalau kita evaluasi kan tadi saya jelaskan, jadi di X-ray memang tidak bisa kelihatan tulang rawan, tapi dalam Mm-mm. posisi berdiri bisa kelihatan dari celah sendi yang menyempit itu. Kalau semakin menyempit atau hilang berarti OA-nya semakin berat. Ya kita gitu ya. Ya. Nah, sekarang obatnya apa? Sebetulnya terapinya gimana? Jadi kalau Mm-mm. ada pasien datang, saya tidak mau penyakit, tidak mau kena OA. Gimana caranya? Ya, tidak bisa, karena itu kan proses yang alami. Jadi Mm-mm. semua orang pasti mengalami. Cuman bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup dengan OA-nya itu, gitu ya. Mm-mm. Jadi bagaimana supaya OA-nya nggak tambah berat, bagaimana bisa hidup dengan OA-nya. Jadi yang penting kualitas hidupnya meningkat. Bukan bagaimana lutut saya kembali ke umur 20 tahun, 30 tahun. Itu agak Oh, belum ada ya teknologi seperti itu ya. iya, 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 benar. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup, bagaimana mengurangi nyeri dan memperbaiki gerakan sendi, bagaimana caranya bagaimana selain obat yang kiri ya, mengurangi berat Mm-mm. badan, kalau berat badannya berlebih, kalau berat badannya cukup jangan bertambah, yang kurangi berat badan. Terus otot paha dikuatkan. Karena itu gini, Otot Bu. paha. Ya, jadi misalnya gini, kita punya mobil. Mobilnya Mm-mm. kalau lama dipakai jauh kan bannya cepat haus ya. Iya, Tapi benar. mobilnya nggak pernah dipakai, gembos juga kan bannya. Jadi tetap Mm-mm. dipakai, tapi jangan beban berlebih, kira-kira seperti itu. Karena Oke. otot pahanya harus dikuatkan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu sepeda dan berenang itu yang paling bagus sama jalan kaki. Jadi otot quadriceps, Hmm. otot paha depan itu dikuatkan. Iya. Mungkin cara gampangannya itu kalau saya nggak bisa, nggak ada sepeda statis di rumah. Sepeda statis ya Bu ya. Kalau Iya. sepeda saya agak bahaya. Terus kalau berenang saya nggak, kalau berenang kan nggak bisa rutin. Sepeda statis nggak ada. Latihan duduk di tempat yang agak kursi yang agak tinggi, terus Mm-mm. dikasih beban di depannya 1 kilo 2 kilo gitu aja. Terus kakinya diluruskan, tunggu 10 detik 20 detik turun lagi. Jadi otot depan ini Mm-mm. dikuatkan, otot paha depan ini. Oh, yang kayak di gym gitu ya, yang Nah, dikasih jangan beban berat-berat gitu. ya. Jadi otot Mm-mm. ini dikuatkan. Otot ini supaya tidak Hmm. goyang. Ya, Iya, Dok. kira-kira seperti itu. 20 kali. Mm-mm. Ya, sesering mungkin. Itu kan gerakannya gampang sekali. Kalau tidak punya beban ya kasih
beras kasih gula 1 kilo 2 kilo di kaki, latihan diluruskan, tahan, turun lagi. Iya. Itu yang paling efektif. Ya, ini bagus ini biar dicoba sama emak-emak ini ya, Ya, itu supaya tidak yang di terlalu rumah. atrofi ya ototnya ya. Terus, Mm-mm. terus mengurangi beban sendi seperti ya jongkok jongkok itu paling jelek Bu. Jongkok. Jadi gini, mungkin saya Oh, jelaskan sedikit ya. Kalau mm-mm. kita gerak itu sebetulnya kan persendiannya antara paha atas dan paha bawah dan paha atas dengan tempurung ini kelihatan ya. Iya, kelihatan. Nah, Saya bisa kalau lihat. kita nekuk, kalau kita nekuk seperti ini, itu sendinya utamanya paha atas dengan tempurung. Lah, paha atas dengan tempurung itu bentuknya seperti V gini, lihat ya. V Mm-mm. gini dan V gini. Nah, ini ada bebannya. Kalau kita naik tangga, tulang rawan di tempurung itu nekannya itu kira-kira 3 kali lipat berat badan. Jadi misalnya kita beratnya 50 kilo. Kalau kita naik tangga, itu nekannya 150 kilo. Turun tangga itu lebih berat, 5 kali lipat berat badan, 250 kilo. Mm-mm. Nah, kalau Iya, jongkok ke berdiri atau loncat itu 7 kali lipat berat badan, 350 kilo. oh, Tambah lama ya tambah rusak ya, tulang rawannya iya. kalah. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, kenapa Oh, kok berenang dan sepeda dianjurkan? Berenang dan sepeda tetap nekuk, tapi kan bebannya kan di air sama di sadel, bukan di heeh. lututnya. Jadi itu Iya, aman, tetap boleh. heeh. Kira-kira seperti itu. Malah dianjurkan, ya. Iya. Jadi terbaik olahraganya renang dan sepeda, ya. Iya, renang, sepeda, jalan masih oke, tapi jalan Heeh. datar ya, jalan Tapi mendaki jalan atau biasa. turunan. Iya. Oke. Iya, iya. Iya, Dok. Kadang-kadang ini dianjurkan pakai brace atau pakai ganjal sepatu supaya kakinya agak lurus. Terus memang kalau di luar itu ada brace yang kakinya X diluruskan, kakinya O diluruskan. Cuman di sini kurang Mm-mm. umum karena ya kayak robot ya, panas banget ya. Iya. Sumuk kan, dipakai sehari-hari agak agak susah. Dokter, Kira-kira saya seperti punya orang tua kemarin itu operasi, katanya itu lututnya itu ada kayak tulangnya itu tumbuh. Saya jadi bingung masa ada bisa orang wis tua kok tulangnya tumbuh gitu kata. Makanya digergaji itu dok. Itu istilahnya apa menurut istilah kedokteran dok? Osteoporosis juga atau gimana? osteoartritis, Bu. Oh, Osteoartritis. Osteoartritis. Ya, tulang yang tumbuh itu sebetulnya tulang-tulang yang oh. keluar-keluar sedikit-sedikit itu. Iya, iya gitu dok. Jadi nih, nah sekarang harusnya dianjurkan kanan dan kiri, tapi beliau sudah ketakutan, jadi cuma baru yang kanan gitu. Memang overweight sekali ibu mertua saya. Saya sih nganjurinnya makanannya kan dikurangi, terus suka lah olahraga, sik jalan gitu aja. Itu kan makan, ayo bini itu nonton TV, makan kayak gitu. Mas saya kan kasihan, biar bisa aktivitas gitu loh dok. Nah, itu bisa sembuh selain operasi enggak, Dok? Kan yang satu disuruh operasi lagi sama dokter E. Kira-kira gini, tergantung grade-nya. Kita mesti lihat fotonya Hmm, ya. Grade-nya, iya. kalau masih grade-nya sudah berat kan pilihannya tinggal knee replacement, tinggal ganti lutut. Tapi kalau grade-nya belum Heeh. berat, bisa dengan, kalau lihat ceritanya sepertinya di HTO ya. Jadi Heeh. tulangnya diluruskan. Iya. Iya. Jadi kakinya O dipotong sedikit supaya lurus. Kira-kira Betul. seperti itu. Mm-mm. Tapi tetap obatnya kurus sebetulnya. Waktu Oh. dulu itu dianjurkan di atas 35 BMI kan tidak dianjurkan untuk operasi. Tapi Heeh. sekarang anjurannya di atas 45. Memang prinsipnya gini, kalau gemuk operasi pun ketahanannya juga kurang ya, gampang rusak lagi Mm-mm. lah sepertinya seperti itu. Mm-mm. Iya. Jadi sebaiknya ya memang utamanya kurus itu. Oh ya, aman enggak dok ya kalau untuk beliau kan udah umurnya kan wis lumayan ya lansia ya kok operasi gitu janjane eh, boleh enggak kok maksudnya diperbolehkan saya kan mikirnya usia gitu loh dok. Tapi DN pengennya orang tua pengennya sembuh pengen enak jalannya gitu ya wes dengan imannya aja wes oke aja kita anak-anaknya. Sebenarnya aman enggak gitu kalau operasi buat lansia gitu dok? Ini istilah operasi, nanti sebetulnya akan saya jelaskan. Jadi Iya. operasi itu kita mesti tidak langsung misalnya, ya pasien ini mau operasi, langsung ngamar, besok operasi itu kan enggak. Kita Oh, periksakan semua kan, jantungnya, jantungnya, betul. livernya, semua gulanya, segala macam kita periksakan. Mm-mm. Nah, operasi itu parameternya banyak. Mm-mm. Jadi kita mesti periksakan semua ya, nanti ketemu asanya. Jadi risiko operasinya itu ada asa 1, asa 2, asa 3, asa 4. Kira-kira seperti itu ya. Kalau asa Ya. 1 itu operasi ringan.
Kalau orang tua biasanya asa 2 atau asa 3, jadi risiko sedang atau risiko berat. Nanti kalau periksanya ternyata jantungnya masih bagus, gulanya tidak ada masalah, Mm-mm. denyutnya bagus, ya aman Bu. Tapi Mm-mm. kalau memang jantungnya misalnya tinggal 20% atau tinggal 10%, terus ginjalnya rusak apa segala macam, risikonya jadi besar. Biasanya kita Oh. kembalikan ke keluarga, ke pasien. Ini risikonya agak Heeh. besar. Dalam artian besar itu gini, bukan kalau mengancam nyawa. Jadi kalau asam 4 itu mengancam nyawa, bisa meninggal di meja operasi, biasanya kita tidak operasi. Mm-mm. Tapi kalau masih asa 3, asa 2, biasanya kita jelaskan ke keluarga. Ini kemungkinan bisa masuk ICU kalau setelah operasi. Risikonya kok jantungnya yang agak kurang beres gitu misalnya, atau Mm-mm. biasanya masalah utamanya jantung sih. Iya, Jadi kalau gula itu diturunkan kita cepat. Kalau iya. tensi tinggi aja kita turunkan cepat. Tapi kalau jantungnya yang jadi kita bilangnya EF, ejection fraction-nya sudah rendah. Jadi kemampuan memompa jantungnya rendah, itu risikonya memang agak besar. Iya, iya Tapi pasti. teknologinya sekarang kita operasi seperti ini nggak bius umum kok Bu. Jadi biusnya bius punggung, orang bilang seperti sesar atau seperti usus buntu Mm-mm. ya. Iya. Jadi Mm-mm. jadi cuman yang di blok pusar ke bawah. Jadi sebetulnya sih lebih aman. Oh gitu ya. Tapi tetap kita Biasanya. periksakan yang lain Bu, risiko-risiko yang lain. Iya. Jadi Bias, orang yang umur benar. 90 tahun sama umur 60 tahun belum tentu risikonya besar yang 90 tahun. Hmm. Bisa juga 60 tahun tapi pernah stroke 3 kali misalnya gitu ya. Nah itu Oh risikonya iya, juga iya. besar kan. Umur Iya, 90 iya, tahun iya. tapi aktif, masih aktif, itu lebih risikonya lebih lebih ringan ya. Iya, iya. Ah, dokter yang paling ngerti ya, pokoknya kita udah pasrah Ya, ya. Soalnya udah pasti di per kasus kan udah dicek semua ya dok ya, kayak gitu ya. ya, Heeh. Oke, makasih dok. Ya. ya. Terus obat, terus kalau kita ngomongkan ini kan yang kiri yang selain obat, yang kanan yang obatnya. Mm-mm. Obatnya juga Mm-mm. anti nyeri, anti bengkak, kasih suplemen. Kira-kira gitu ya. Kadang-kadang perlu injeksi, injeksi Heeh. pelumas sendi ya, Pelumas. Heeh. ya pelumas atau injeksi PRP. Itu umumnya bisa tahan sih 6 bulan, 8 bulan. Tapi tergantung tergantung aktivitas sehari-harinya juga. Mm-mm. Tergantung fotonya, tergantung keluhannya. Kalau memang sudah berat, sudah grade 3 atau grade 4. Ini gini, operasi selama ini emang yang lebih sering perempuan. Mm-mm. Perempuan ya. Bukan karena perempuan lebih sering sakit ini, tapi perempuan lebih tidak tahan sakit. Kesannya gitu ya untuk lutut. Jadi Oh saya, gitu. saya lihat banyak pasien yang kalau perempuan itu grade 3 sudah pada minta operasi. Diobati, disuntik apa enggak membaik gitu ya. Tapi kalau Iya. laki umumnya grade 3 itu mereka masih berarti Oke. belum ke dokter gitu ya. Mm-mm. Tapi grade 4 baru datang ke dokter karena itu persentasenya secara presentasi memang lebih sedikit yang grade 4 ya, yang laki. Tapi karena laki itu datang pada keadaan yang lebih berat. Kira-kira Mm-mm. seperti Bahaya enggak sih dok gitu kalau udah grade 4 kok baru ke dokter gitu enggak bahaya? gini, sebetulnya penyakit ini jauh dari nyawa Bu Maria. Hmm, Jadi ya, yang pasiennya pakai tongkat, pakai pakai apa, kursi roda, nggak mau operasi itu kan dia ada. Ya nggak apa-apa ya heeh. sakit terus gitu aja, menurunkan kualitas hidup kan. Ya takutnya kan gini dok, bukan bukan tentang nyawa ini, takutnya nanti tambah parah gitu loh gitu loh, karena dibiarin sakit aja, terus jalan gitu, terus aktivitas, jadinya kan kalau laki kan lebih strong nih dok, kalau cewek kan merasa kesakitan itu tadi, makanya sakit sitik wes ke dokter gitu. Gini Bu, ini Mm-mm. kita contohkan yang ini ya, foto ini ya, kelihatan ya, foto Ya, ketiga yang dari kanan. ketiga. Itu Heeh. grade 4 ini. Nah, Hmm. kalau sudah seperti ini, biasanya mungkin kita pernah tahu kalau orang tua jalannya itu pakai tongkat terus kayak dodok gitu ya, lututnya nggak bisa lurus gitu ya, kelihatan ya. Heeh. Jadi saya tidak ada fotonya. Jadi kaki itu kalau kalau dia kesakitan, ini lutut ya, kalau dia Mm-mm. kesakitan, dia akan merasa lebih enak kalau, nah posisinya agak jongkok sedikit gini. Nah, Oh. agak jongkok gini dia merasa lebih nyaman. Kalau diluruskan sakit kan, nanti dia gini. Heeh. Lama-lama dia Heeh. tidak bisa lurus. Jadi kita sebutnya flexion contracture. Jadi tidak bisa lurus dah. Lah kalau saya Mm-mm. nongkrong seperti ini ototnya kan memendek. Mm-mm. Habis operasi pun tetap seperti ini. Kenapa? Karena ototnya kadang memendek, telanjur memendek. Jadi kok habis operasi kok tetap tidak bisa lurus ya lututnya. Itu bukan Heeh. salah operasinya, tapi karena ototnya kadang memendek. Nggak dibiasakan lurus tadi ya Lurus. dok. Heeh. Jadi karena dia menderita lama, bertahun-tahun, 5 tahun, nekuk terus, ototnya memendek, mau diluruskan nggak bisa. Waktu operasi diluruskan bisa sih. Jadi kita Mm-mm. operasi lurus. Tapi karena dia sudah memorinya secara bertahun-tahun kalau jalan itu ya gini, akhirnya nekuk terus. Jadi Mm-mm.
hasilnya kurang bagus gitu Bu. Ya, Seperti itu. Terus nekuknya juga tidak bisa maksimal kan. Biasanya kita bisa nekuk sampai teman ya. Itu ya, kan kalau parah sampai 90 sudah berhenti itu habis operasi pun juga susah ditekuk karena sudah kadung mm-mm. mengkeret ya ototnya ya. Iya, heeh. Saya kira Yes, seperti dok. itu. Mm-mm. Jadi kayak Nah, tadi oh, dokter bilang, selain operasi tentunya ada pilihan lain ya, kayak tadi minum vitamin, obat, sama terapi-terapinya ya dok ya. nah, ya ototnya dikuatkan, berat badan dikurangi, olahraga berenang sepeda itu malah masih grade 1, grade 2 seperti itu. Kalau Hmm. grade 3 kadang kita masih coba seperti itu, tapi Mm-mm. kalau nggak berhasil baru ada indikasi operasi. Jadi operasi itu baru grade 3, 4. Mm-mm. Ya, Jadi misalnya ada orang yang masih grade 2, dia apapun nggak berhasil, tetap kita nggak akan operasi. ini bisa jadi ini Ada, pasiennya males ini, nggak mau nganu pengennya operasi ya gitu dok, bendang cepat selesai gitu. ya. Sebetulnya ada sih pilihan operasi yang HTO yang tadi Ibu jelaskan, jadi operasinya diluruskan, tapi saya nggak bawakan di sini. Jadi Mm-mm. lututnya diluruskan atau operasi UGE namanya. Ganti ganti lutut tapi parsial. Biasanya Parsial. karena Mm-mm. ya jadi cuman ganti lutut tapi sebagian aja. Jadi ini kan ambil contoh ya. Ini kan saya bawakan yang total nih. Yang Heeh. diganti kan dua-dua. Ada Iya. yang ganti yang dalam aja. Kebanyakan kaki itu kan lebih sering O daripada X ya. Mm-mm. Ya, kaki yang dalam aja yang diganti sebagian. Itu bisa juga ada pilihan seperti itu. Iya dok. Mm-mm. Ya, kira gitu ya. Jadi sebetulnya Oke. knee replacement itu sebetulnya apa sih operasinya? Cuman, nah, ini lutut yang rusak, tulang rawan yang rusak itu dibersihkan, terus Mm-mm. dipasang kayak titanium, jadi di semen ya, dilem. Yang bawah juga Mm-mm. dibersihkan, dipasang titanium gini, terus dipasang plastik sudah gerak lagi jalan seperti ini. Mm-mm. Ya, Kayak operasinya gitu. seperti itu, seperti gigi yang rusak, gigi diselongsongi ya. Iya. Ya, Heeh. kira-kira seperti itu. Jadi bukan diganti yang seperti apa yang mengerikan itu enggak. Oh, oh, bayangannya wes takut di dokter. Iya, jadi cuman diganti di apotnya paha Mm-mm. atas dilapisi, yang bawah dilapisi, dipasang plastik gitu aja. Jadi geraknya sudah hampir normal, hampir Hmm. normal. Memang nggak bisa Itu loncat. perawatannya gimana dok pasca operasi kayak gitu dok? Nah, nanti saya jelaskan ya. Oke, Nah, siap. nah, tujuan operasi apa? Ini yang kiri ya. Mm-mm. Untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki gerakan sendi lutut dan memperbaiki bentuk lutut. Jadi kayak terlalu X, terlalu O, jadi lurus, memperbaiki gerakan lutut dan mengurangi nyeri. Nah, setelah operasi pasien boleh apa aja? Boleh jalan Mm-mm. cepat, boleh naik turun tangga, boleh Oh. renang, boleh senam tai chi, boleh sepeda, boleh sampai golf. Olahraga yang dianjurkan tetap golf ya. Mm-mm. Nah, ya hindari jongkok, lari atau lompat. Tetap karena Mm-mm. high impact kalau dia lompat kan tidak awet ya. Ya, Kira-kira gitu ya. Operasinya sekitar berapa lama? Tidak terlalu lama, sekitar 2 jam. 2 jam. Dengan kemajuan itu teknologi anestesi, operasi ini tidak sakit, tidak menakutkan. Biasanya orang cuma disuntik di bagian punggung ya, tapi tetap, Mm-mm. tetap perlu untuk penanganan yang lebih aman untuk kencing manis, darah tinggi maupun penyakit jantung lainnya. Jadi kalau ada sakit jantung atau tekanan darah tinggi atau kencing manis atau sakit apa, kita optimalkan dulu sebelum sebelum operasi gitu Bu. Ya, Sampai layak untuk operasi kita bilangnya ya. betul. Nah, Mm-mm. ini alatnya. Nah, kira-kira dari ini ya sama ya seperti ini ya. Jadi Iya dok. cuma dilapisi paha atas, lapisi paha bawah sama plastik. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti operasi umumnya memang ada, waduh nanti jangan-jangan saya tidak bisa jalan setelah operasi gitu ya, kira-kira gitu ya. Mm-mm. Risiko yang sering memangnya sebetulnya infeksi, tapi infeksi ini eh, teknologi yang baru kan antibiotik bagus ya, jadi Iya. ini jarang. Karena itu sekarang yang lagi kita perhatikan kalau mau operasi itu tidak boleh sakit infeksi kencing, yang sering kan dari kencing sama dari gigi Bu. Oh, Karena ya. kita tanyakan mau operasi, ada sakit gigi nggak? Heeh. Kalau ada lubang gigi, sebaiknya ditambal dulu, jangan sampai infeksi giginya ke lutut atau Mm-mm. infeksi kencingnya ke lutut. Yang sering kan yang orang tidak ada keluhan yang seperti itu, lutut dan apa gigi dan Gigi. Heeh. infeksi saluran kencing. Iya. Komplikasi lainnya itu sendinya kaku. Nah, kaku ini seperti ini Bu. Terutama pasien yang dari luar negeri misalnya gitu ya, itu Mm-mm. habis operasi langsung pulang, tidak ada terapinya, pasti punya angan-angan, waduh saya kalau banyak gerak nanti malah Iya. kaku, Heeh. malah lepas lagi sendinya, malah kulitnya buka lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, padahal Heeh. ini kan
ini di 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 lemnya itu katanya dilekatkannya itu pakai bun semen. Bun semen itu 6 Hmm. jam sudah nyambung 100% Bu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya Hmm. habis operasi besok pagi langsung jalan, tidak pakai tongkat pun sudah Terus kuat. canggih ya dok ya. Ya Hmm. kuat, ya. Cuman otot-ototnya Hmm. kan masih perlu dilatih. Hmm. Jadi pakai tongkat paling seminggu 2 minggu, paling lama 1 bulan. Tapi sebetulnya alat ini kuat, jadi langsung dipakai jalan sudah bisa Tidak gitu. apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau kadang-kadang orang yang ketakutan, takut takut protol lah, takut buka lagi Hmm. lukanya apa gitu, malah hasilnya kurang bagus. Malah justru banyak dilatih itu yang bagus, Bu. Oh ya, harus gerak ya. Justru setelah Nah, operasi mulai kayak di terapi sendiri gitu loh, nah, jalan gitu ya. ada yang terapi, Bu. Kalau di rumah sakit ada yang terapi itu. Jadi Hmm. ada fisioterapi yang melatih supaya tidak, karena sesuai anu ya, sesuai kekuatan ya. Kadang-kadang yang jantungnya Mm-mm. kurang bagus kan ya harus ya lebih bertahap lah ya. Iya, Tapi iya pada dok. intinya kaki lututnya sudah kuat. Yang habis Mm-mm. operasi sudah kuat. Kebanyakan pasien malah takut ya dok ya. Ini yang Nah, banyak sering itu kita lihat itu loh. Habis operasi malah layeh-layeh gitu, malah tidak digerakkan gitu. ya, karena itu kadang-kadang kita punya protokol kalau nggak pasiennya jalan, bisa jalan baru boleh dipulangkan. Takutnya nanti sampai rumah Hmm, tiduran lagi. iya Tapi ya betul. seminggu kontrol seminggu di rumah tidur terus ya repot nanti Mm-mm. malah kaku Bu. Iya Jadi harus iya dilatih lurus sama nekuknya itu. Minimal 90 sama 0 itu harus bisa dicapai dalam waktu 2 minggu iya. Bu. Berarti memang harus kitanya yang memaksakan dirinya, maksudnya mau latihan ya dok ya. Ya, pasiennya harus Biar dikasih ini cara. ototnya terbiasa gitu loh. Nanti wis ndak sakit gitu. Nah, ini masalah otot saya jelaskan sedikit, Bu. Jadi Iya. kadang-kadang kalau nggak dioperasi terlambat, itu Mm-mm. kesakitan ya. Terus Mm-mm. anaknya mungkin kasihan, dikasih kursi roda. Kalau dikasih tongkat atau walker masih oke, kan masih jalan ya. Ya, Oh, tapi kalau sudah dikasih kursi roda, seminggu pertama, 2 minggu pertama enak, Bu. Kemana-mana pakai kursi roda. Lama-lama ototnya mengkerut. oh gitu dok ya. Ya, kalau kita nggak jalan aja seminggu, itu ototnya berkurut 10% kan. Nah, kalau sudah 2 bulan, 3 bulan kursi rodaan terus, biasanya jalan sudah susah, dioperasi ya tetap susah Bu, karena bukan karena operasi yang kurang bagus, tapi karena ototnya sudah kadung atrofi ya, terlanjur atrofi, Mm-mm. aja mengkerut. Wah, ini info penting ini, Dok. Terima Iya, kasih, ini udah di-share. Ini biar Bapak Ibu pendengar Radio Foster juga yang ada di YouTube yang saat ini sama kita ya. Ini sudah di-share sama Dokter Stefanus bahwa kita itu sebenarnya enggak usah itu loh, takut ya. Harusnya jalan aja masih oke ya, nggak perlu pakai, maksudnya kursi roda itu justru membuat tidak bagus ya, Dok ya. Kayak untuk gitu. terlalu lama ya, kalau memang misalnya di Ya, tempat atau yang perlu jalan jalan jauh kok jalannya terlalu lama ya pakai kursi roda boleh. hmm, Tapi kalau diteruskan kursi terbiasa roda terus terus minggu ya. terus Hmm. roda suruh jalan susah sudah Iya atrofi kan. benar. Mm-mm. Jadi Iya harus dok. dilatih kuat sebisanya mau dari kamar mandi ke ruang keluarga, luar keluarga kamar mandi ke ranjang, apa tetap pakai U itu tidak apa-apa. Walker itu Iya. ya, walker yang U Heeh. itu Iya. atau pakai tongkat yang kaki 3 itu masih boleh. Jangan biasakan terlalu kok banyak sering kursi roda sebelum atau Gitu setelah ya. ya. Iya ya benar. Ya, Bagus ini dok. Saya malah bapak saya tak kasih kursi roda ke sakno gitu loh. Kasihan lah. Jalan kesakitan itu justru malah bagus ya. Dia itu rambatan di tembok pengennya gitu. Jalan ya, ke kamar mandi deket gitu kayak gitu. tidak apa-apa. Tapi kalau Mm-mm. takut jatuh ya pakai kaki 4 itu Nah, atau walker mm-mm. atau kaki tongkat 1, kaki 3 itu Iya, biar oke ototnya dok. dilatih. Mm-mm. Ya, Bagus sekali infonya. Terima kasih dok. nah, Mm-mm. ya. Terus ini saya jelaskan sedikit tentang operasinya ya. Mm-mm. Jadi keputusan operasi memang harus diputuskan dengan matang dan kalau bisa sebelum operasi itu masih keadaan aktif berjalan ya, Mm. supaya hasil semakin bagus, jalan sebelumnya hasilnya juga semakin bagus. Kalau sudah susah jalannya itu memang latihannya agak lebih susah Bu, karena Iya. menguatkan ototnya yang ada ya. Terus pemeriksaannya apa? Ya pemeriksaan rutin lah seperti operasi, pemeriksaan darah, foto dada, rekam jantung. Kalau ketemu kelainan, biasanya kita optimalkan dulu sampai dokter Mm-mm. misalnya ada penyakit jantung, dokter jantungnya bilang ya sudah ini ACC operasi kira-kira seperti itu ya. Mm-mm. Kalau gula dokter penyakit dalamnya bilang ya sudah ini saya berani dioperasikan kira-kira seperti itu. Jadi dioptimalkan karena gimana gimana kan operasi seperti ini bukan operasi yang emergensi tapi operasi Iya. aktif. Jadi operasi yang bisa
dioptimalkan dulu, tidak tergesa-gesa, kira-kira seperti itu ya. Ya. Dan perlu diperhatikan pengencer darah. Nah, banyak orang tua yang takut kena stroke atau kena jantung, minum Heeh. pengencer darah itu harus stop paling nggak 5 hari sebelum operasi. Mm-mm. Kayak Iya gitu dok. dulu ya. Iya. Terus selama operasi pasien dibius punggung, umumnya dibius punggung Bu, kecuali ada beberapa kontraindikasi, misalnya pernah operasi punggung Mm-mm. atau punggungnya bermasalah sehingga tidak memungkinkan operasi bius punggung, ya terpaksa bius umum. Setelah itu, setelah dibius, pasiennya dipasang torniket. Mungkin ini perlu dijelaskan. Jadi kayak kayak Mm-mm. tensi tapi di kaki supaya waktu Oh. operasi tidak terlalu berdarah. Oh gitu. Jadi kadang-kadang Iya. pasien tuh ngeluh, habis operasi kok malah selangkangannya agak sakit, kira-kira seperti Sakit. itu ya. Heeh. Itu karena waktu itu dipasang tensi, pasangnya kan 2 jaman. Oh. Sampai operasi selesai, Mm-mm. biar waktu operasi berdarahnya nggak terlalu banyak Bu. Iya. Nah, selesai operasi, pasien dikontrol 2 minggu, dapat berjalan tanpa bantu. Jadi gini, pengalaman saya paling cepat seminggu 2 minggu lepas tongkat, paling lama 1 bulan. Dan itu tidak ada paksaan dalam arti, loh, kalau 1 bulan harus lepas. Kadang-kadang kalau ya tidak berani pakai tongkat, biasanya kalau gemuk ya, Heeh. susah, sebulan lebih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang datang kontrol seminggu aja sudah tongkatnya lupa di mana, ya ada Bu. Kalau masih Iya. aktif, ya saya nggak pakai tongkat, nggak apa-apa kok, udah ada keluhan, sudah ada. Ya nggak apa-apa, seminggu ya boleh, sebulan ya boleh gitu ya. Jadi nggak, Tergantung pasien. bahasa kemampuan. Kadang-kadang kalau saya ngomong sebulan, apa seminggu gitu, misalnya kontrol ya, operasinya sama-sama, kok yang satunya kok sudah lepas tongkat, dia kok pakai tongkat, dia merasa stres gitu ya. Ya jangan, Iya. kalau saya belum berani lepas tongkat. Tidak ada apa-apa daripada dia merasakan lepas tongkat, terus jatuh kan malah repot ya. Iya. Ya Ya, tergantung jadi fisik pasien ya dok ya. ya, tergantung. Hmm. Rata-rata gitu seminggu sampai 1 bulan. Iya. Ini contoh sepintas ya, ini waktu operasinya. Nah, ini saya ambil contoh, ini yang kaki X, Bu. Mm-mm. Ya, lihat ya, kaki kiri ini kan X, grade 4, jangan nempel sama sekali. Kelihatan kalau kakinya X ya, bentuknya X. Iya. Ini ibu saya gitu yang kemarin operasi. Oh ya, ya ini X X. seperti ini. Heeh. Tetap operasi meskipun kakinya kanan kiri, sebaiknya satu sisi dulu sih. Saya lebih suka satu sisi dulu, Bu. Iya. Dan fisioterapinya lebih mudah. Ini kira-kira operasinya seperti ini. Ini cara ngukur pas implannya. Ini implan yang dipakai. Mm-mm. Nah, habis operasi, nah, saya contohkan ya. Ini sudah lurus ya. Kelihatan ya, Bu ya. Mm-mm. Habis operasi sudah lurus. Ini alatnya yang sebelum operasi, yang masalah operasi ini kakinya sudah lurus. Nah, kira-kira di rumah sakit sudah dilatih ya pakai walker itu, sudah latih pakai jalan. Dan ini yang putih-putih ini, ibu mau operasi di mana aja sampai ke milik ini stocking ya, pakai stocking supaya nggak DVT kita bilangnya, nggak apa. Oh. Habis operasi pasti pakai itu supaya nggak bengkak lah kasarnya ya. Sudah latihan, habis operasi Mm-mm. langsung latihan. Sekarang teknologi yang terbaru jarang kita pakai selang lagi Bu. Jadi harus habis operasi besok laginya langsung latihan nggak bermasalah. Mm-mm. Nggak ada selang-selang darah kotor apa itu nggak ada lagi. Nah, langsung latihan sampai keluar. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya. Luar biasa nih. Detail Ya, sekali nih dokter menjelaskannya ya. iya. Kalau Iya dok. operasi satunya paling cepat ya, saya sih lebih anjurkan 3 bulanan baru operasi satunya. Jadi benar-benar sudah nyaman ya satunya operasi baru satu. Mm-mm. Yang sering kejadian itu, Bu, setelah operasi, terus itu si pasiennya nyesel, tahu gitu dulu-dulu. Dikira Mm-mm. takut sekali, apa sakit sekali. Setelah operasi, oh ternyata nggak semengerikan yang dibayangkan. Kira-kira Iya, sebenarnya enggak apa-apa ya dok ya. Justru malah ya, membuat maksudnya kualitas hidupnya itu lebih bagus ya dok ya. Bisa ya, kembali jalan gitu kan. Kalau orang lansia kan pengen rasanya kayak masih muda itu bisa jalan, bisa kumpul kayak ya, gitu. jalan Heeh. jauh, bisa kemana-mana, tidak terhambat. Biasanya Iya, kita kadang-kadang kita berpikir gini, kapan sih kita perlu operasi? Sebetulnya gini mm-mm. Bu, patokannya itu activity daily living (ADL). Jadi Mm-mm. kalau kalau saya biasanya ke pasar tidak bisa ke pasar. Saya kalau biasanya ke gereja misalnya ke Mm-mm. masjid atau kemana ke aktivitas tidak bisa. Atau saya tidak bisa ke menemani makan sama anak-anak gitu ya. Aktivitas Iya, sehari-hari itu terganggu. Ya sebetulnya saya indikasi operasi sih Bu. Karena tambah mm-mm. lama kualitasnya tambah menurun kan, kualitas Iya hidupnya ada benar. yang rusak terus gitu kira-kira seperti itu, terus tambah mengkerut kayak lingkaran setan, tambah sakit, tambah tidak jalan, tambah tambah mengkerut, tambah nekuk ya lututnya ya, tambah Heeh. kontraktur, tambah tambah jelek.
operasinya lebih susah, Iya. terapinya lebih lama, kira-kira seperti itu, Bu. Dokter, ada pertanyaan ini, Dok. Ya, Semisal sudah dioperasi, apakah ada kemungkinan itu bisa kambuh lagi, Dok? tergantung operasinya, Bu. Kalau operasi Hmm. yang seperti itu jelaskan HTO, kakinya O diluruskan, itu Mm-mm. kan sebetulnya kan membagi beban. Iya. Tambah lama ya habis juga sama-sama, akhirnya operasi ganti lutut. Tapi kan biasanya HTU itu yang masih muda. Yang masih muda ausnya belum parah. Jadi kakinya O sekali atau X sekali masih muda belum Mm-mm. parah. Sudah supaya lebih awet lututnya itu bisa HTO. Tapi kan akan kambuh lagi ya. Iya. Oh, UGA, Hmm. UGA itu yang ganti ya parsial itu Iya. sudah aus. Akhirnya yang satunya kan nggak dioperasi ya. Kan sisinya kan kalau UGA itu satu sisi aja. Satu sisi yang dioperasi artinya pakai asli. Lama-lama Heeh. rusak juga kan. Akhirnya operasi Iya. ganti semua. Nah, itu tergantung ya, Dok ya. Kapan operasinya itu dari kekuatannya pasien ya. Jadi kelihatannya itu loh, Mas, kalau nanti mau dioperasi, misal kambuh, itu harus Hmm. operasi lagi. Tergantung fotonya, tergantung Heeh. tergantung kualitas fotonya. Maksudnya kalau sudah grade 4 misalnya HTO ya, sudah HTO, terus setelah itu turun lagi ke grade 3, grade 4, ya memang operasi ganti lutut operasinya. Tapi tergantung Ya, fotonya, Bu. ya, 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 Tergantung Dok, keluhannya sama paham. tergantung fotonya. Oke, sebenarnya Kira-kira uh-uh. ya, Sebenarnya nggak menyakitkan sih. Kalau kita mau ikuti prosedur dokter itu oke ya, Dok, nggak ada masalah ya. Itu tadi. ya, kan painkiller itu sudah bagus. Terus ada Mm-mm. obat-obatan untuk ngurangi bengkak, ngurangi apa itu sudah bagus. Jadi nggak semengerikan yang dulu lah. Mm-mm. Rata-rata itu 3, 4 hari, paling lama 5 hari sudah pulang, Bu. Itu pemulihannya, Dok. Maksudnya Pemulihan pasca kemarinnya, operasi. ya, nggak sampai seminggu ya. Oh, ya. Kalau yang dari operasi selesainya itu pemulihannya berapa sampai berapa hari, Dok? Maksudnya pulangnya, pulang rumah sakit. Mm-mm. Itu Ya, 3, 4 hari. Sampai dia bisa jalan dengan walker. Saya sih amannya bisa jalan dengan walker sampai keluar ruangan, terus lututnya bisa lurus, dan bisa nekuk sampai 90, hampir 90 sudah boleh pulang, Bu. jadi pasien harus usaha nih, nggak biar Ya, apa namanya benar-benar bisa lurus gitu tadi ya, Dok ya. ya bisa. Karena takutnya kalau pulang dalam keadaan belum lurus atau belum nekuk, itu sampai rumah dia nggak latihan, Bu. Terus nekuk Itu lagi. lagi. Heeh. Ya, terus datangnya kursi roda itu dokternya sedih, Bu. Iya, padahal operasinya berhasil, oke, Iya, ya, tapi dia enggak mau usaha ya, Dok ya. iya. Biasanya Keren sekali ya. Heeh. ya, karena takut gitu, biasanya gitu. Takut nanti lepas lagi, dok. Saya takut nanti lepas lagi gitu. Ya, bagus sih, Dok. Saya senang sekali untuk sore hari ini Dokter Stefanus mau berbagi info kesehatan tentang ganti lutut ini, dan ini sangat bermanfaat bagi kami ya. Seluruh pendengar Radio Foster, juga seluruh radio yang tergabung dengan kami di 30 radio seluruh Indonesia. Kiranya ini jadi berkat ya Bapak Ibu Saudara, dan kalau Bapak Ibu pengen bertanya nanti di chat komentar itu ada, silakan tanya, nanti kita akan berikan kepada pihak Nahos biar nanti dokter akan memberikan jawaban dari pertanyaan saudara ya. Dan sore hari ini sebelum kita tutup ya, ini saya mohon Dokter Stefanus kasih closing statement sebentar untuk kami semuanya. Oke, jadi gini, nyeri lutut karena OA atau osteoartritis itu hal yang lumrah, yang pasti kita dapatkan. Ya, teman baik kita usia tua, kira-kira seperti itu. Jadi semua pasti dapat. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan osteoartritis atau dengan pengapuran ini. Bukan bagaimana kita menghindar dari penyakit ini, tapi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan penyakit ini. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa mencegah supaya penyakit ini tidak lebih lanjut. Kalau dari grade 1 biar tidak cepat-cepat jadi grade 2. Kalau jadi grade 2 biar tidak cepat-cepat jadi grade 3. 3 nggak cepat-cepat jadi grade 4, kira-kira seperti itu ya. Caranya bagaimana? Kalau berat badan berlebih ya dikurangi, kalau kaki yang O atau X bisa diganjal, pasang brace, kadang-kadang nanti ada suplemen, kadang-kadang ada olahraga yang menguatkan dengan cara yaitu sepeda, berenang, jalan kaki itu ototnya dikuatkan, latihan buat tricep, kadang-kadang kita perlu suplemen vitamin tulang rawan atau sampai suntik, ada suntik pelumas atau suntik PRP. Kalau emang tidak yang lain gagal dan memang sudah grade 3 atau grade 4, tidak apa-apa. Operasi ganti lutut itu bukan operasi yang mengerikan atau yang berbahaya. Dengan persiapan yang baik, ya 95%
akan sukses gitu. Kira-kira gitu Bu. Iya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Stefanus buat closing statement-nya. Dan terlebih saya mewakili dari tim SOS Global Ministry sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih dokter. Dokter sudah mau meluangkan waktunya sore hari ini hadir bersama kami, memberikan pemaparan yang begitu luas, yang begitu lengkap, dan menjawab setiap pertanyaan kami. Besar harapan kami, Dokter Stefanus nanti akan bisa kembali lagi bergabung dengan kami di next untuk tema yang berbeda tentang lutut ini ya, mungkin ada cedera atau apa ya, kan nanti bisa disampaikan kembali bersama kami. Dan terima kasih sekali lagi Dokter Stefanus ya. Terima kasih. Saya sebelum menutup acara ini, Maria Ika mohon maaf ya bila ada hal-hal atau perkataan yang tidak berkenan, dan kita akan kembali nanti Sabtu depan ya dengan tema yang berbeda. Dan saya ingatkan bahwa SOS Sahabat Dokter Global Ministries ini selalu tayang di setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, 16 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 17 waktu Indonesia bagian Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaannya seluruh sahabat dokter. Dan terima kasih juga untuk dokter beserta tim Nahos yang saat ini sudah menemani kami. Dan kiranya jadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.